Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke Math Club untuk 2021. Di sini kita akan membahas tentang statistika elementer, yaitu confidence interval atau yang biasa kita sebut dengan interval kepercayaan. Oke, mungkin kita langsung mulai aja. Jadi pertama-tama apa itu confidence interval? Jadi confidence interval ini kita memprediksikan suatu rata-rata atau peluang di mana kita mendapatkan hasilnya itu dari sampel yang kita ambil. Jadi mungkin kita untuk melihat misalkan kita punya kuesioner untuk di wilayah Bandung. Untuk mendapatkan hasil populasinya itu akan sulit karena itu akan memakan banyak biaya, makan banyak waktu, makan banyak usaha, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, di dalam statistika kita bisa memprediksi hasil dari populasi tersebut dengan menggunakan sampel yang kita ambil. Sebelumnya, jika kita mengambil sampel sebesar N-nya ini adalah lebih dari 30 atau sama dengan, ini biasanya dia sudah berdistribusi normal. Ini ada teorema limit pusat. Jadi kalau misalkan kita mengambil sampelnya cukup banyak, itu distribusinya akan mendekati distribusi normal. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mencari nilai Z ini kan untuk bermacam-macam X itu kan ada X, min, mu, per sigma. Nah, ketika kita tidak tahu mu dan sigmanya ini berapa, kita bisa memprediksikannya. Misalkan di sini kalau kita sudah tahu nih variansinya berapa, biasanya ini variansi ini kita bisa tahu dari pengalaman-pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi karena kita misalkan ngambil sampel, itu kita bisa dekatkan dengan S, yaitu standar deviasinya dari sampel. Ini berbagai macam penulisan saja sih yang berbeda. Mau ditulis seperti apapun juga boleh. Jadi namanya juga interval, jadi dia berbentuk suatu interval. Dia merupakan selang. Kenapa dia dalam bentuk selang? Dalam memprediksi kan kita tidak bisa 100% benar kan. Jadi kita memiliki rentang kira-kira gitu. Misalkan kamu ditanya, tinggi kamu berapa? Kira-kira antara 160 sampai 162 deh tinggi aku, kayak gitu. Karena kamu tidak yakin kan persisnya berapa, tapi pasti berada di rentang itu. Nah, confidence interval itu juga seperti itu. Jadi di sini ada mu ini rata-rata yang populasi yang akan kita prediksi. Kemudian X bar itu rata-rata dari sampel yang kita punya. Jadi ini udah ada ya dari sampelnya. Mungkin kita ke bawah aja karena biasanya pasti pakai ini. Sebenarnya sama aja, cuma beda di sigmanya. Kemudian ditambah Z alpha per 2. Nah ini, Z alpha per 2 ini adalah, Z ini sendiri adalah bentuk kepercayaan kita. Biasanya yang digunakan itu kepercayaannya adalah 95%. Nah, ketika dia merupakan suatu interval, berarti kan bentuknya ada batas atas dan batas kirinya. Ya kan? Karena bentuknya berdistribusi normal, berarti alfanya ini kan 95%-nya nih. Kita yakin 95% bahwa nilai mu itu ada di tengah-tengah sini. Nah, berarti sisanya adalah di sini 2,5%.
Di sini juga 2,5%. Nah, batas ini adalah si Z alfa per 2-nya, atau Z 2,5%. Lalu bagaimana kita bisa tahu nilainya? Ini kita bisa lihat dari tabel Z. Tabel Z yang biasanya kita pakai. Kita cari mana sih yang 0,975. Kenapa 0,975? Karena ketika di sini 2,5%, berarti di sini sisanya 97,5% kan? Berarti kita harus cari nilai Z-nya berapa ketika peluangnya itu 0,975%. 0,975. Berarti kita cari di sini 0,975 kan ini ya, yaitu 1,96. Ya, kayak gitu ya. Jadi yang dilihat yang dari dalam, karena yang kita tahu peluangnya dulu kan. Jadi di sini peluangnya 1,96. Berarti nilai Z-nya ini adalah 1,96. Nanti standar deviasi bisa kita hitung juga. N adalah jumlah sampelnya. Kemudian ada confidence interval untuk binomial probability atau proportion. Jadi ini juga untuk mengetahui suatu peluang populasinya, ini yang gak ada topinya, itu kita bisa dekatkan, bisa kita lihat dari P-topi atau P-hat. Ini adalah peluang atau proporsi dari sampel yang kita punya. Kemudian ini juga sama seperti yang di atas. Kemudian ini akar, peluang berhasilnya sampel kita. Lalu Q ini adalah 1 min P hat. Kemudian per N. N ini juga jumlah sampelnya. Nah, kedua ini dan ini disebut dengan margin error. Margin error ini juga bisa disebut sebagai panjang dari intervalnya ya. Kemudian, ini ketinggalan, jadi ini plus minus ya. Kemudian untuk yang ini dan ini, mungkin pakai warna merah biar beda ya. Warna merah. Ini dan ini merupakan standar error. Nah, jadi sebenarnya untuk rumus confidence interval tuh ya ini aja, nggak akan berubah. Paling yang ditanya itu yang diganti-ganti. Ya misalnya berapa nilai N yang diperlukan itu nanti ada di bawah. Tapi biasanya nanya langsung confidence intervalnya sih. Jadi kita sudah dikasih tahu rata-ratanya, sudah dikasih tahu standar deviasinya, kita sudah tahu peluangnya seperti apa, dan jumlah sampelnya sudah pasti ada. Oke, jadi selanjutnya ini ada one-sided confidence bounds. Jadi, tapi ini jarang dipakai sih. Cuman ya biar tahu aja. Jadi ada confidence intervalnya ini hanya satu sisi. Jadi hanya ada batas bawah, ini left confidence bounds, sama ada yang batasnya atas doang, yaitu right confidence bound. Jadi di sini alfanya nggak dibagi dua. Jadi misalkan dikasih taunya dia 95%, ya berarti alfanya udah bukan yang 2,5%, tapi dia 5%. Untuk yang ini juga sama,
Yang pasti kalau misalkan dia left, yang sebelah kiri itu dia dikurang. Sedangkan untuk yang right itu ditambah. Oke, nextnya di sini ada sample size determination. Jadi ini adalah ketika kita ditanyakan untuk jumlah N yang diperlukan, jumlah sampel yang kita perlukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi untuk mean, jadi di sini sebenarnya adalah pindah ruas rumus aja. Jadi kan di atas nih, kita lihat di sini ada Z plus alpha per 2 S per akar N. Ya kan? Jadi di sini ada Z alpha per 2 Sx pangkat akar N sama dengan delta. Ini adalah margin errornya kan. Rumus ini kan rumus margin error. Nah, di sini kita mau mencari nilai N-nya yang diperlukan. Kita pindah ruaskan. Jadi seperti ini. Oke. Seperti ini. Delta akar N. Kemudian karena dia akar, kita kuadratkan. Jadi Z alpha per 2. Ini indeks ya, harusnya alpha per 2-nya, cuman aku nulisnya kekecilan. Nah, iya. Sebelum lupa, ini jadi untuk margin errornya ini, bagian ini kan hanya satu sisinya ya. Seperti gambar yang di atas ini. Ini kan hanya satu sisinya nih, yang 2,5%. Di sebelah kanannya kan belum. Tapi karena ukurannya sama, kita hanya perlukan dikali 2. Jadi di sini kali 2. Jadi 2-nya di dalam kuadrat ya. Nah, kenapa N-nya lebih dari sama dengan? Ini biasanya kita disuruh mencari nilai N minimumnya. Kira-kira berapa yang harus diambil sampelnya. Untuk proportion juga sama, penurunan rumusnya seperti yang di atas ini. Oke, jadi di sini ada tabel yang biasanya digunakan. Jadi di sini ada confidence levels-nya. Jadi di sini mulai dari 90%, 95%, 98%, dan 99%. Yang paling sering dipakai sih ini ya. Karena dia yang paling ideal gitu. Kalau confidence levels-nya semakin tinggi, itu intervalnya akan melebar, dia akan lebih panjang. Kenapa? Karena misalkan gini, kita mempunyai tinggi nih, tapi kita nggak yakin tinggi aku kayaknya 160 sampai 162 deh. Itu dibandingkan dengan kayaknya tinggi aku 150 sampai 200 deh. Itu pasti lebih yakin yang kedua kan. Karena kayak udah pasti di dalam interval itu. Nah, makanya biasanya confidence levelnya ini sekitaran 95%. Tapi ya ada aja yang pakai 98 atau 99 atau 90% juga bisa. Jadi ini confidence level yang biasanya digunakan. Jadi ini alpha per 2-nya dan ini nilai Z-nya. Jadi tinggal masukin aja kayak tadi kan 1,96. Kalau kamu sudah hafal ini sih pasti gampang kalau udah lihat confidence levelsnya 95%, oh 1,96 gitu. Ini lumayan berguna sih, jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi di sini. 0,9 0,9750 terus 0,95 dan seterusnya itu nggak perlu lagi. Jadi bisa dilihat di sini. Oke,
Mungkin kita langsung aja ke contoh soal. Jadi ini ada soal mengenai rata-rata. Jadi kita punya sampel sebesar 50. Ini menyatakan rata-rata sampel. Ternyata dari 50 ini ada rata-rata sampelnya itu 756 gram. Dengan standar deviasinya 35 gram. Jadi 756 dan 35 ini dari sampelnya ya, bukan populasinya. Jadi si 3,5 ini adalah S, sedangkan ini adalah X bar. Kita disuruh mencari confidence intervalnya dengan kepercayaan 95% untuk rata-rata populasinya. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya. Di sini ada X bar plus minus Z alpha per 2 S per akar N. Jadi di sini X barnya 756 plus minus. Nah ini kita bisa lihat di tabel. Ketika confidence levelnya 95%, Z-nya adalah 1,96. Berarti dia 1,96. Terus standar deviasi sampelnya adalah 35 dibagi akar 50. Nanti didapatkan hasilnya 756 plus minus 9,7. Berarti confidence intervalnya adalah ketika jadi 756 dikurang 9,7 hasilnya 746,3. Kemudian 756 ditambah 9,7 hasilnya 765,7 gram. Jadi diperkirakan bahwa rata-rata populasinya sekitar segini loh. Kayak gitu. Mungkin harusnya udah jelas sih, ini tinggal masukin rumus dan tinggal hitung-hitungan aja ya. Yang penting untuk confidence interval harus ditulis seperti ini. Atau pakai kayak gini juga boleh. Mu sama dengan kurung buka 746. Sini aku pakai titik aja ya, biar nggak rancu. Dan yang ini 765,7. Ini tulis kayak gini boleh, yang atas juga boleh. Tapi jangan berhenti sampai di atas ini aja, karena tidak terlihat seperti interval ya. Kalau ini kan jelas, mu-nya itu pasti di antara 746 sama 765. Atau kayak gini kan secara kalkulus, penulisan secara kalkulus. Oke, mungkin soal yang kedua. Di sini kita punya sampel sebesar 150. Dikatakan bahwa 104 dari mahasiswa tersebut bermain bola. Jadi dari 150, 104-nya ini bermain bola. Nah, kita diminta untuk mengestimasi proporsi dari seluruh mahasiswa tersebut bermain bola itu seberapa kira-kira. Dengan confidence intervalnya, kepercayaannya 98%. Oke, jadi kita tahu untuk peluang, berarti dia P-hat-nya ini 104 per 150. Berarti Q-nya adalah 1 dikurang P-hat-nya kan, berarti dikurang 104 per 150. Sama saja dengan 46 per 150. Di sini kita punya rumusnya untuk yang peluang. P-hat plus minus Z alpha per 2 akar P-hat Q-hat per N. N ini juga masuk ke akar ya, hati-hati. Jadi akarnya itu benar-benar sampai bawah. Oke, berarti tinggal masukin aja nih.
104 per 150 plus minus Z yang kepercayaannya 98% di sini. Ini 2,33. Jadi kita nggak perlu, sebenarnya bisa kita cari, berarti kan dia alfanya kita harus cari yang 0,99 ya. 0,99. Mana nih? 0,990 ini kan. Berarti dia 2,33 bener ya, 0,9901 kan. Jadi kita nggak perlu harus nyari lagi gitu, karena hasilnya sama. Jadi di sini 2,33, kemudian akar 104 per 150 dikali 46 per 150 per 150. Ini dihitung menggunakan kalkulator, hasilnya adalah 0,69 plus minus 0,09. Kemudian dibuat sebagai interval. Nah ini juga boleh kayak gini, tapi lebih baik sih pakai titik ya. Jadi pakai ini ya tetap koma gitu. Menggunakan aturan barat ya. Kalau di daerah barat situ kan komanya pakai titik ya. Ini 0,69 dikurang 0,09 jadi 0,6. 0,69 ditambah 0,09 hasilnya 0,78. Jadi diperkirakan untuk seluruh mahasiswa tersebut yang bermain sepak bola itu di kisaran 0,6 sampai 0,78. Atau mungkin bisa juga ditulis dengan persentase 60% sampai 78%. Jadi ini loh kira-kira di semuanya itu yang main sekitaran 60 sampai 78%. Nah hal ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian bisa tahu pada pemilihan presiden misalkan. Pada pemilihan presiden itu kita juga sering menggunakan ini. Para statistik itu pasti dari awal sudah mengambil sampel gitu dari beberapa daerah. Kemudian kan mereka bisa memprediksi kira-kira siapa yang akan memenangkan pemilihan. Nah, hasilnya itu cukup konkret sih, lumayan. Karena yang penting syaratnya ini, jumlahnya juga cukup banyak dan diambilnya benar-benar random, gak di satu titik poin kota atau bagaimana gitu. Gak di satu kalangan juga, jadi harus benar-benar random. Hasilnya pun akan cukup mirip dengan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional. Seperti itu. Kalau misalkan kita ngambil pemungutan suara secara nasional seperti itu kan kita bisa lihat sendiri kan, panitianya harus banyak banget, dilakuinnya juga harus serentak, terus memakan banyak biaya juga kan, harus percetakannya lah dan sebagainya macamnya. Nah makanya confidence interval ini dalam statistika ini juga cukup penting. Jadi statistika sangat berperan penting dalam hal-hal seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu Math Club untuk minggu ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.